Tuhan, terima kasih, kami sungguh sangat bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga sampai dengan saat ini. Kami masih ada sebagaimana kami ada, bahkan terlebih daripada itu kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah doa pagi secara online di hari ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami, membukakan pengertian kami, memberikan kepada kami hikmat agar kami bisa dapat mengerti dan memahami setiap prinsip-prinsip kebenaran kekal yang kami temukan dalam perenungan pada saat pagi hari ini. Dan biarlah Roh Kudus boleh menolong kami, memberikan kami kekuatan, kesadaran, kemauan, bahkan kemampuan untuk bisa taat dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi berkenan dan layak di hadapan Engkau ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sempurnakanlah segala pengetahuan, pengalaman, talenta yang hamba miliki dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Engkau yang boleh mengungkapkan segala kebenaran bagi setiap kami pada saat pagi hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini di ibadah doa pagi, saya ingin menyampaikan sebuah perenungan firman Tuhan yang saya beri tema semuanya karena kasih. Semuanya karena kasih. Dan teks yang akan menjadi nats pembimbing kita di saat pagi hari ini terambil di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai 7. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teks yang baru saja kita baca ini adalah bagian yang ditulis oleh salah satu rasul atau murid dari Tuhan Yesus Kristus yang bernama Yohanes. Nah, Rasul Yohanes ini dia menulis beberapa kitab atau surat dalam Alkitab Perjanjian Baru kita, yaitu ada Injil Yohanes, kemudian ada surat 1 sampai 3 Yohanes, dan yang terakhir itu dalam Alkitab kita, yaitu bagian terakhir, yaitu kitab Wahyu. Jadi pada waktu kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes, Yohanes menuliskan kitab Wahyu, dia sementara berada di sebuah pulau yang bernama Pulau Patmos.
Dan pulau ini adalah pulau yang sangat kecil dan terpencil, dan biasanya di pulau ini pemerintah Romawi menjadikan pulau ini untuk membuang dan mengasingkan para kriminal atau penjahat politik. Nah, maka sebenarnya ketika Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos, status Rasul Yohanes ini adalah seorang tawanan dari bangsa Romawi pada waktu itu. Nah, mengapa sehingga Rasul Paulus bisa sampai berada di Pulau Patmos? Sedangkan tadi saya sudah katakan bahwa Pulau Patmos itu adalah tempatnya para kriminal atau para tahanan politik dari kerajaan Romawi pada waktu itu. Yohanes ini adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang meninggal paling terakhir dari murid-murid Yesus yang lain. Dan pada waktu Yohanes melakukan tugas pelayanan pemberitaan Injil, dia kemudian ditangkap oleh orang Romawi pada waktu itu, dan dia sempat dihukum dengan cara dia dimasukkan ke dalam kuali besar berisi minyak panas. Namun sebuah mujizat terjadi sehingga Rasul Yohanes tidak mati. Nah, karena Rasul Yohanes tidak mati, kemudian Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos untuk menjalani hukuman sebagai tawanan Romawi di sepanjang waktu, dan dia harus bekerja di sana sebagai budak rodi yang bekerja begitu sangat susah dan penuh dengan tekanan yang begitu sangat luar biasa. Nah, pada waktu Rasul Yohanes ini berada di Pulau Patmos dan menjalani hukuman di sana, firman Tuhan datang kepada dia, dan Tuhan memberikan kepada dia sebuah tugas yang penting dari Tuhan. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai 11, di situ dikatakan, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ayat 11 katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah ke dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Jadi pada waktu Yohanes berada di Pulau Patmos, Tuhan Yesus datang kepada dia, dan Tuhan Yesus memberikan kepada dia sebuah penglihatan, dan kemudian Tuhan Yesus menyuruh Yohanes untuk menuliskan segala hal yang dilihat oleh Yohanes itu ke dalam sebuah kitab. Dan kitab yang ditulis oleh Yohanes itu, itulah kitab Wahyu yang kita punya di dalam kitab suci kita. Nah, kalau kita membaca di pasal 1 ayat 11, tadi dikatakan bahwa Yohanes menuliskan kitab ini, dan kitab ini nantinya akan dikirimkan kepada ketujuh jemaat. Di situ disebutkan ada Efesus, ada Smyrna, ada Pergamus, ada Tiatira, ada Sardis, ada Philadelphia, dan juga Laodikia. Jadi surat atau kitab Wahyu ini ditulis untuk diberikan kepada ketujuh jemaat, dan ketujuh jemaat ini, mereka ini berada di pada waktu itu wilayah Asia Kecil, ya. Wahyu pasal 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang tadi, ya, kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya. Ya, jadi tujuh jemaat ini berada di Asia Kecil, dan Asia Kecil kalau di zaman modern, zaman sekarang itu masuk wilayah Turki, ya, masuk wilayah Turki. Jadi sebenarnya kalau kita melihat Turki ini pada awalnya ini adalah merupakan pusat kekristenan, ya. Memang kalau kita lihat sekarang mayoritas penduduk Turki itu beragama Islam, beragama Muslim. Ya. Saya
mencari informasi dan saya menemukan bahwa masjid di Turki itu kira-kira ada 80.000 masjid, sedangkan gereja itu ada sekitar 233 gereja. Ya, jadi ini jumlah yang sangat kontras, padahal pada waktu surat ini ditulis, pada mulanya Turki itu adalah basis kekristenan pada waktu itu. Jadi pada mulanya kitab Wahyu ini ditulis kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Nah, mengapa Tuhan menyuruh Yohanes untuk menuliskan kitab Wahyu, dan kitab Wahyu itu akan diberikan kepada 7 jemaat di Asia Kecil tersebut? Nah, karena ketujuh jemaat atau 7 gereja yang di Asia Kecil yang disebutkan dalam kitab Wahyu pada zaman itu adalah 7 gereja yang paling bersejarah pada zaman Rasul Yohanes pada waktu itu. Dan dalam kitab Wahyu kalau kita membaca pasal 2 sampai 3, Yohanes membahas kondisi kerohanian dari ketujuh jemaat di Asia Kecil tersebut yang sebenarnya dimiliki oleh kehidupan gereja pada zaman Rasul Yohanes pada waktu itu. Tuhan memang sengaja memilih 7 jemaat di Asia Kecil pada waktu itu untuk menjadikan contoh atau gambaran bagaimana keadaan dan kondisi gereja di sepanjang abad dan sepanjang masa. Mayoritas para penafsir Alkitab, khususnya penafsir Alkitab Perjanjian Baru, itu mengartikan bahwa ketujuh jemaat yang disebut itu melukiskan keberadaan gereja dalam sepanjang masa. Termasuk gereja di masa sekarang itu semuanya dilukiskan dari karakter yang dimiliki oleh tiap-tiap gereja di Asia Kecil. Jadi 7 jemaat di Asia Kecil itu merupakan gambaran dari kondisi gereja di sepanjang masa, di sepanjang abad. Bahkan ketujuh jemaat di Asia Kecil itu adalah gambaran dari gereja di masa kini. Nah, gereja yang pertama disebutkan dalam kitab Wahyu itu adalah gereja Efesus. Nah, gereja Efesus ini di masa para rasul ini merupakan gereja yang luar biasa, bahkan disebut dan diberikan julukan sebagai bintang yang cemerlang. Jadi gereja Efesus ini mulanya pada masa rasul-rasul itu adalah gereja yang sangat bagus. Ini gereja yang sangat baik. Gereja ini sangat hebat, luar biasa. Mengapa? Saya menemukan ada beberapa alasan mengapa gereja Efesus disebutkan sebagai gereja yang bagus dan mendapat julukan bintang yang cemerlang. Yang pertama, gereja Efesus berada di lokasi yang sangat strategis untuk pekabaran Injil. Nah, pada waktu itu Efesus itu adalah ibu kota Asia Kecil, dan Efesus itu dia terhubung dengan pedalaman Asia dan semua kota utamanya. Berarti Efesus itu adalah kota metropolitan, sekaligus dia adalah ibu kota negara karena dia adalah ibu kota Asia Kecil. Nah, kalau sekarang ini Efesus itu kayak Jakarta. Jadi kota ini pasti sangat ramai. Apalagi Efesus ini menghubungkan pedalaman dan kota-kota di Asia Kecil. Jadi orang pasti sangat berhamburan, bertaburan di kota Efesus. Selain itu, Efesus ini juga menjadi pusat kota perdagangan di Asia Kecil. Ya. Kalau melayani di Efesus itu hamba Tuhan mustahil kelaparan. Karena ini pusat kota perdagangan, jadi jemaatnya pasti kaya raya. Tapi selain itu, di Efesus juga ada salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno pada waktu itu, yaitu adalah kuil Diana yang merupakan pusat pemujaan kultus mistik. Jadi ada kuil Diana di sana, dan kuil Diana ini merupakan salah satu dari
7 keajaiban dunia kuno pada waktu itu. Jadi kita bisa bayangkan betapa ramainya kota ini. Ini sudah ibu kota Asia Kecil, kemudian kota metropolitan, pusat perdagangan, punya satu dari 7 keajaiban dunia. Maka sudah pasti di Efesus ini bukan hanya orang Asia Kecil saja yang ada di sana. Orang-orang dari berbagai belahan dunia, dari berbagai negara itu semuanya pasti banyak di sana, berhamburan di sana untuk menikmati pariwisata yang ada di sana. Kalau kita bayangkan, mungkin kalau dirikan gereja di situ, itu pasti bisa jadi gereja yang besar. Jadi Efesus ini dia berada di lokasi yang sangat strategis untuk pekabaran Injil. Yang kedua, gereja Efesus ini pernah didirikan oleh tokoh-tokoh yang penting dan hebat. Ya, gereja Efesus pernah didirikan oleh tokoh-tokoh yang penting dan hebat. Nah, ada kemungkinan bahwa Paulus yang mendirikan jemaat di Efesus ini bersama Priscilla dan Aquila dalam perjalanan penginjilan Paulus yang kedua. Itu kita bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 19, lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Ya, jadi Paulus, Priscilla, Aquila pernah ke Efesus, jadi kemungkinan mereka yang mendirikan gereja di Efesus. Tapi karena dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 20 sampai 21 diceritakan bahwa Paulus kemudian meninggalkan Efesus sedangkan Priscilla dan Aquila tetap di Efesus, maka ada yang beranggapan bahwa pendiri gereja Efesus bukan Paulus tapi Priscilla dan Aquila. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 20-21, mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ya. Nah, jadi mana yang benar? Apakah Paulus atau Priscilla Aquila? Yang jelas mereka ini adalah orang-orang hebat. Selanjutnya dalam perjalanan misinya yang ketiga, Paulus singgah ke Efesus dan Paulus pernah melayani di gereja ini selama kira-kira 3 tahun. Ya. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Kemudian ayat 8, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitanya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 10. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Jadi jemaat di Efesus ini pernah dilayani oleh Rasul Paulus, salah satu rasul yang hebat dalam kekristenan. Nah, tapi jemaat ini juga pernah untuk beberapa saat dilayani oleh Apolos. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Jadi Apolos juga pernah melayani di Efesus. Selain itu Timotius juga pernah melayani di sana. Nah, ini didapatkan dari tradisi ya, cerita turun-temurun, tetapi dari surat Timotius kita bisa melihat di situ, misalkan dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ketiga, aku hendak, ini Paulus yang bicara kepada Timotius, aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia. Aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka mengajar
agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ya, jadi Paulus mendesak Timotius supaya tinggal di Efesus dan gembalakan jemaat di Efesus. Nah, ada juga tradisi yang mengatakan bahwa Rasul Yohanes itu juga pernah tinggal dan melayani di Efesus. Ini memang tidak ada dalam kitab suci, tapi ada tradisi yang mengatakan begitu. Ya, ada tradisi yang mengatakan demikian. Ada seorang yang bernama Homer, dia bilang begini, tradisi mengatakan bahwa setelah kematian Paulus, kota itu menjadi rumah Yohanes untuk waktu yang lama. Kemudian Leon Morris mengatakan, tradisi mengatakan bahwa Yohanes tinggal di sana pada masa tuanya. Robert Monce mengatakan bahwa di antara para tokoh yang pernah melayani di kota Efesus ini, Rasul Yohanes adalah yang paling dekat dengan kota itu. Jadi Paulus, Priscilla, Aquila, Apolos, Timotius, bahkan Rasul Yohanes ini orang-orang hebat. Mereka pernah melayani di Efesus. Yang ketiga, keunggulan gereja atau jemaat di Efesus yang ketiga adalah jemaat di gereja Efesus ini mereka sangat giat dan bekerja keras dalam pekerjaan Tuhan. Perhatikan Wahyu pasal 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu. Perhatikan di situ. Kata pekerjaan terambil dari istilah ergon yang berarti pekerjaan atau perbuatan. Kemudian ada seorang penafsir mengatakan bahwa pekerjaan di sini adalah jalan dan etika moral hidup pada umumnya. Jadi pekerjaan atau perbuatan di sini menunjuk pada sikap hidup sehari-hari, menunjuk pada pekerjaan hidup sehari-hari yang sangat baik. Ya, itu kata pekerjaan. Kemudian kata jerih payah dalam ayat 2 tadi itu dalam bahasa Yunani memakai kata kopos, dan kopos ini berarti bekerja dengan sangat lelah sampai mereka mengeluarkan keringat. Jadi apa yang dilakukan oleh jemaat Efesus itu bukan sekedar pelayanan atau perbuatan biasa, tetapi ada sebuah unsur keseriusan yang menjadi tekanan utamanya. Keringat menjadi bukti di sini. Ya. Pengorbanan dalam melakukan pelayanan tanpa pamrih, itulah yang dipuji oleh Kristus dalam Wahyu pasal 2 ayat 2. Dan hal ini diketahui, diingat dan dihargai oleh Tuhan. Sehingga melalui jemaat ini lahir beberapa tokoh-tokoh yang sudah saya sebutkan tadi. Ada Paulus, ada Apolos, ada Priscilla, Aquila, Timotius, dan juga Rasul Yohanes. Jadi jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang secara moral mereka punya etika hidup yang baik, tapi juga dalam pekerjaan Tuhan mereka melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh serius. Mereka bekerja dengan sangat keras sampai mengeluarkan keringat. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang serius dan mati-matian dalam melakukan pelayanan tanpa mengenal lelah. Ini jemaat yang bagus. Kalau melayani, mereka all out, serius sampai lelah, sampai mengeluarkan keringat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bekerja keras dalam pelayanan-pelayanan kita? Atau kita hanya melayani dengan santai atau seadanya saja? Itu keunggulan yang ketiga. Keunggulan yang keempat, gereja di Efesus adalah gereja atau jemaat yang berpegang teguh pada pengajaran firman Tuhan. Perhatikan ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Perhatikan. Di situ garis bawahi kata ketekunan. Ketekunan ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata hupomone.
yang berarti berdiri teguh, tidak goyah. Jadi jemaat di Efesus ini, mereka tetap tekun, mereka berpegang teguh akan pengajaran yang telah diajarkan mereka dari para rasul, sekalipun mereka hidup di tengah-tengah kota yang penuh dengan kemaksiatan. Karena di Efesus itu ada satu pusat penyembahan kepada dewa Artemis, ya, Dewi Diana, dan yang saya sudah sebutkan tadi merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno pada waktu itu. Dengan kondisi semacam ini, maka gereja atau orang Kristen di Efesus tentunya mereka dibenci oleh banyak orang di sana. Bahkan mungkin mereka diboikot sehingga mereka kehilangan langganan bisnis di sana. Bahkan mereka mendapatkan problem dalam berbelanja. Bahkan mungkin ada penganiayaan secara fisik terhadap jemaat di Efesus. Meskipun demikian, mereka tetap bertekun dalam iman mereka. Perhatikan pasal 2 ayat yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Luar biasa di sini. Mereka tetap sabar. Sabar artinya apa? Berarti mereka tidak pernah kecewa, tidak pernah marah, tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah lari dari Tuhan, sekalipun mereka mengalami banyak tantangan. Bagaimana dengan kita? Jika saudara dibenci karena iman saudara kepada Tuhan, atau karena saudara aktif bergereja, apakah saudara mau bertekun atau tidak? Kelima, jemaat di gereja Efesus adalah jemaat yang gigih dalam menghadapi rasul-rasul palsu dan ajaran-ajaran sesat. Ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dikatakan bahwa mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Orang-orang jahat di sini bukanlah orang-orang jahat biasa, melainkan rasul-rasul palsu yang menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Perhatikan bahwa ketidaksabaran mereka terhadap para penyesat ini justru dipuji oleh Yesus. Ketidaksabaran mereka terhadap ajaran-ajaran sesat ini lalu diwujudkan dengan mereka berhasil membuktikan kepalsuan dari ajaran-ajaran rasul-rasul palsu itu. Mereka mengalahkan ajaran-ajaran rasul-rasul palsu. Bahwa gereja Efesus bisa membongkar penyesatan atau kepalsuan rasul-rasul palsu itu, ini sesungguhnya menunjukkan bahwa gereja Efesus ini sangat kuat dalam pengajaran firman, dalam doktrin. Mengapa bisa disimpulkan demikian? Karena penyesatan oleh nabi palsu boleh dikatakan selalu terjadi dalam persoalan doktrin. Ini berarti bahwa para pemimpin jemaat ini dengan tekun mereka selalu mengajarkan doktrin kepada jemaatnya, sehingga mereka semuanya kuat dalam doktrin dan sanggup mengalahkan semua pengajaran-pengajaran dari rasul-rasul Paulus. Mereka kuat dalam pengajaran firman. Yang keenam, jemaat di gereja Efesus adalah jemaat yang tidak bosan dalam mengiring Tuhan. Perhatikan ayat yang ketiga bagian yang terakhir. Dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, kata ini berhubungan dengan kata-kata sebelumnya, yakni mereka sabar menderita. Karena itu maka ayat ini, ketika mereka mengikut melayani Tuhan, itu ada banyak penderitaan. Mereka tidak menjadi lelah, mereka tidak menjadi bosan, mereka tidak jenuh. Memang dalam mengikut dan melayani Tuhan itu selalu ada banyak serangan setan dan penderitaan. Ada dua kemungkinan dalam menghadapi semuanya itu, yakni sabar dan terus bertekun dalam mengikut dan melayani Tuhan,
atau menjadi lelah, bosan, kehilangan semangat. Yang mana yang cocok dengan kehidupan kita? Apakah dengan penderitaan, persoalan, masalah-masalah yang kita hadapi membuat kita bosan beribadah, bosan belajar firman Tuhan, bosan berdoa dan sebagainya? Perhatikan, jemaat di Efesus ternyata tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengenal bosan di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Mereka adalah jemaat yang tidak bosan dalam mengiring Tuhan sekalipun penderitaan, masalah selalu saja menghampiri mereka. Yang ketujuh, jemaat di Efesus adalah jemaat yang membenci kejahatan. Ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yakni engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Ada macam-macam pandangan tentang kaum Nikolaus ini, tetapi yang pasti ini semacam suatu aliran sesat yang lebih menyimpang secara praktis daripada secara doktrinal. Dan mereka dipuji, gereja di Efesus dipuji karena mereka membenci perbuatan-perbuatan jahat dari aliran tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita juga benci dengan kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita atau tidak? Atau kita bersikap acuh tak acuh saja dan menganggap bahwa itu semua adalah hal yang wajar? Ini berarti bahwa jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang mengasihi kebenaran, sehingga mereka membenci kejahatan. Nah, itu 7 fakta. 7 fakta yang menunjukkan kepada kita bahwa jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang sangat bagus. Dan 3 hal yang terakhir, giat dalam pekerjaan Tuhan, bertekun dan bersemangat dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat. 3 hal inilah dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Perhatikan ayat yang kedua, Wahyu pasal 2 ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu. Perhatikan, pujian yang disampaikan Kristus bukanlah ungkapan basa-basi, sebab kata tahu yang terambil di sini di ayat yang kedua ini berasal dari istilah dalam bahasa Yunani oida, dan kata oida ini mempunyai nuansa bahwa tidak ada yang terluput dalam catatannya, dalam catatan Allah. Segala hal yang dilakukan oleh jemaat Efesus semuanya baik. Kristus tahu persis kehebatan yang dimiliki oleh jemaat di Efesus. Seorang penafsir menguraikan istilah aku tahu menunjuk pada aspek supremasi Efesus yang dimaksudkan untuk memberikan penghiburan, dorongan sekaligus bisa membawa rasa malu. Jadi keseluruhan keberadaan dan keadaan jemaat Efesus sangat prima. Mereka hebat dari sisi pelayanan dan pekerjaan. Ketekunan, ketelitian, dan kekuatan penyerahan dirinya kepada Kristus pantas dipuji. Seorang penafsir bernama John Stott menyimpulkan keadaan jemaat di Efesus. Jemaat ini baik sekali. Dia tampil sebagai jemaat teladan dalam sibuk pelayanan, sabar menderita, dan murni dalam iman. Bagaimana dengan gereja kita? Bagaimana dengan jemaat di GEIA Condrokusumo? Apakah kita memiliki spirit seperti gereja yang ada di Efesus ini atau tidak? Sudahkah kita sibuk dalam pelayanan, sabar menderita, dan murni dalam iman? Itu semua kondisi-kondisi yang baik, yang hebat, yang dipuji oleh Kristus dari jemaat di Efesus. Namun dalam jangka waktu 35 tahun kemudian, kondisi ini berubah total. Ada suatu kemerosotan yang sangat menyedihkan hati pemilik gereja, yaitu Kristus.
Pujian Kristus telah berubah menjadi kecaman keras, bahkan bernada ancaman. Perhatikan Wahyu pasal 2 ayat yang ke-5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dalam konotasi Yunani, istilah jatuh ini melukiskan keadaan orang yang sekarat seperti orang mati dan tak berdaya. Itu sama seperti ketika Rasul Yohanes melihat Kristus, dia jatuh tersungkur di bawah kaki Kristus, tidak berdaya. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, ketika Yohanes melihat Kristus, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Jadi jatuhnya jemaat di Efesus ini sama seperti Yohanes, jatuh seperti orang mati, tidak berdaya. Mengapa jemaat Efesus jatuh? Sebab utama kejatuhan jemaat Efesus adalah seperti yang diungkapkan Kristus, karena jemaat di Efesus telah meninggalkan kasih yang semula. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Seorang penafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata meninggalkan itu bukan berarti bahwa kasih itu tidak ada. Sebab akar kata Yunaninya itu astemi, artinya menghentikan. Jadi pada dasarnya kasih itu ada. Hanya kasih itu sekarang telah disingkirkan, kasih itu sekarang telah dihentikan, kasih itu sekarang telah ditinggalkan. Jadi dulu jemaat di Efesus itu menampilkan kasih yang mula-mula. Namun semakin ke sini, semakin bertambahnya waktu, kasih itu sudah tidak ada lagi dalam kehidupan mereka. Nah, lalu apa maksudnya kasih mula-mula? Ini ada banyak penafsiran ya. Ada yang bilang kasih mula-mula itu adalah kasih kepada Allah. Ada juga bilang kasih mula-mula itu adalah kasih kepada sesama. Ada juga yang bilang kasih mula-mula itu artinya kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Tapi apapun pandangan penafsir, entah bersifat praktis atau entah bersifat teologis, kasih adalah dasar hidup orang percaya. Jadi secara prinsip makna kasih di sini bukan sekedar suatu perasaan, melainkan menunjuk kepada aspek perbuatan. Lalu mengapa Tuhan begitu sangat mencela jemaat Efesus? Karena mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Apa pentingnya kasih yang semula? Mengapa kasih yang mula-mula itu sangat penting? Mengapa Tuhan begitu sangat memperingatkan jemaat di Efesus untuk kembali kepada kasih yang semula? Mengapa Tuhan sangat konsen kepada kasih yang semula? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, tanpa kasih, pelayanan gereja tidak berkenan kepada Allah. Tanpa kasih, pelayanan gereja tidak berkenan kepada Allah. Perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dan emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Perhatikan ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa jemaat di Efesus ini sangat bagus. Jemaat di Efesus ini sangat luar biasa. Mereka sangat hebat. Bahkan Kristus pun memuji kehidupan mereka yang sangat giat dan bekerja keras dalam pekerjaan Tuhan. Mereka berpegang teguh pada firman Tuhan. Mereka sangat berpegang pada firman Tuhan dengan sangat tekun. Mereka sangat giat dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat dan ajaran-ajaran nabi-nabi palsu. Mereka tidak pernah bosan mengiring Tuhan. Bahkan mereka sangat membenci segala macam bentuk kejahatan.
Segala macam kondisi ini membuat mereka menjadi gereja yang unggul, terbaik, dan nyaris sempurna. Namun, di ayat yang keempat kita menemukan Kristus mencela jemaat di Efesus oleh karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Jemaat Efesus telah meninggalkan kasih yang semula, kasih mula-mula, dan itu membuat citra mereka sebagai jemaat yang unggul sekarang menjadi hancur. Bagi Kristus, sehebat apapun yang dikerjakan mereka, sebaik apapun pekerjaan yang mereka lakukan, sesempurna apapun pekerjaan yang selalu mewarnai kehidupan mereka, tanpa kasih, mereka tidak berkenan kepada Allah. Perhatikan ungkapan namun demikian dalam ayat yang keempat itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata Allah, yang sebenarnya ini menunjukkan sebuah kontras yang tajam dengan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Artinya bahwa semua hal baik yang dipuji oleh Kristus dan semuanya itu yang dijelaskan dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga patut dipuji. Namun tanpa kasih semuanya itu tidak berguna. Bahkan semuanya itu tidak berkenan kepada Allah, sehingga Allah mencela mereka. Sekarang gereja Efesus telah meninggalkan kasih yang semula, kasih yang pertama. Kalau memang mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula kepada Tuhan, bagaimana mungkin mereka masih bisa giat di dalam Tuhan? Bagaimana mungkin mereka masih bisa bertekun dalam iman, gigih dalam menghadapi ajaran sesat dan lain-lain? Ya, bisa saja mereka bisa masih melakukan semangat, kegigihan, dan segala hal yang baik itu. Tapi itu semua berkembang menjadi sesuatu kebiasaan dan keharusan, tapi tidak didasarkan kepada kasih. Tidak didasarkan atas dasar kasih mereka kepada Allah. Misalnya, saya melayani Tuhan, saya gigih. Saya kalau dikasih jadwal untuk main musik, saya persiapkan, saya kulik lagu. Ya, ketika latihan saya berikan yang terbaik, semua ilmu saya keluarkan. Tapi bisa saja itu saya lakukan karena tugas saya atau hobi saya. Tapi sebenarnya hati saya telah menjadi dingin kepada Allah. Semua itu saya lakukan tidak atas dasar kasih saya kepada Allah. Saya hanya lakukan itu karena tuntutan tugas, tapi bukan atas dasar karena saya mengasihi Allah. Hal itu bisa terjadi pada kita semua. Mungkin kita aktif kebaktian, ngajar sekolah minggu, ngajar katekesasi, terlibat dalam berbagai pelayanan komisi, pimpin pujian, bermain musik, menjalankan tugas kemajelisan. Tetapi coba perhatikan, apakah kita lakukan itu semua atas dasar kasih kepada Allah, atau karena hanya memenuhi tuntutan tugas dari Pak Gembala? Apakah kita lakukan itu semua hanya karena yang penting saya datang, saya kerjakan tugas saya dengan baik, gembala lihat, majelis lihat, oh sudah. Apakah itu? Ataukah kita betul-betul mengasihi Allah? Kalau itu yang kita lakukan, sesungguhnya kita telah kehilangan kasih yang semula-mula. Renungkanlah, ingat, tanpa kasih, pelayanan gereja tidak berkenan kepada Allah. Yang kedua, tanpa kasih gereja menjadi tidak berdaya. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas, bahwa dalam konotasi Yunani istilah jatuh itu melukiskan seorang dalam keadaan tidak berdaya, tersungkur, jatuh, tidak berdaya. Jadi ini
kejatuhan yang sangat parah, jatuh ke bawah, tersungkur, mati, itu jatuh. Jadi akibat jemaat Efesus meninggalkan kasih mula-mula, mereka seperti orang mati, tidak bernyawa, tidak berdaya. Dan keadaan ini tentunya akan membuat segala aktivitas pelayanan yang mereka lakukan, seperti yang dijelaskan dalam ayat 1-3 tadi, menjadi sia-sia, karena tidak akan berdampak positif bagi orang lain, khususnya bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Lalu bagaimana cara untuk memperbaiki? Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi mereka disuruh bertobat. Artinya berpaling kembali kepada keadaan semula, kepada keadaan di mana pertama kali mereka lakukan itu dan atas dasar kasih kepada Allah. Renungkanlah hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apakah sampai saat ini kita masih aktif bersekutu atas dasar kasih kita kepada Tuhan atau tidak? Setiap minggu kita datang ke gereja untuk beribadah. Apakah itu hanya karena tuntutan supaya kita dilihat dan dinilai oleh gereja bahwa kita baik atau tidak? Itu semua hanya rutinitas yang kita lakukan. Ingatlah, kalau itu semua kita lakukan tanpa dasar kasih, kita diambang kehancuran, kita diambang kematian secara rohani. Bertobatlah dan kembalilah kepada kasih. Tanpa kasih, gereja menjadi tidak berdaya. Yang terakhir, yang ketiga, tanpa kasih, gereja tidak akan dipakai oleh Allah. Perhatikan ayat yang kelima bagian C. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan memberikan ancaman kepada jemaat di Efesus. Jika jemaat Efesus tidak melakukan nasihat yang diperintahkan oleh Kristus, yaitu bertobat dan lakukan kembali apa yang mereka lakukan, Tuhan mengancam bahwa kehidupan jemaat yang adalah kaki dian, yang menjadi tempat sumber terang, akan dicabut. Artinya hak untuk menjadi terang yang dipercayakan kepada jemaat akan diambil oleh Tuhan. Gereja yang kehilangan kasih semula tidak akan dipakai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akan memusnahkan gereja yang tidak memiliki kasih yang semula. Seorang penafsir mengatakan, karena di sini ada gambaran kaki dian dalam kemah suci dan bait Allah yang tidak bisa disingkirkan tanpa menyingkirkan seluruh pelayanan imamat, maka ancaman di sini menunjukkan bahwa jika mereka tidak bertobat, Allah akan membuat mereka tidak mempunyai gereja. Mereka tidak akan mempunyai pendeta, tidak lagi mempunyai firman dan sakramen, dan tidak mendapat kehadiran Kristus. Saudara, gereja Efesus, gereja yang hebat. Tadi kita sudah baca ya, segala macam hal dimiliki oleh gereja ini, bahkan gereja ini nyaris sempurna. Tapi mereka meninggalkan kasih yang semula. Tuhan ancam mereka, kalau mereka tidak bertobat, Tuhan akan cabut kaki dian daripada mereka. Artinya mereka tidak akan dipakai oleh Tuhan. Dan betul, menurut catatan sejarah, ancaman Tuhan ini betul-betul dilakukan sebab gereja Efesus tidak melakukan perintah Tuhan. John Stott menuliskan reaksi jemaat Efesus setelah mendengar firman Tuhan itu adalah,
sesaat bertobat namun menyeleweng lagi hingga abad pertengahan, gereja Efesus sudah terhapus dalam peta sejarah gereja. John Stott mengatakan demikian. Ia memperingati mereka bahwa jika mereka tidak mentaati perintahnya dan tidak bertobat, keberadaan gereja mereka akan diakhiri secara memalukan. Tidak ada gereja yang mempunyai tempat yang aman dan permanen di dalam dunia. Gereja diuji secara terus-menerus. Jika kita menilai dari surat yang ditulis oleh Uskup Ignatius dari Antioquia kepada gereja Efesus pada abad yang kedua, gereja ini hidup kembali sesuai dengan seruan Kristus. Ignatius menggambarkan dengan ungkapan yang bersemangat, tetapi belakangan gereja itu tergelincir lagi, dan pada abad pertengahan kesaksian kekristenan dihapuskan. Stasiun kereta api kecil dan hotel dan beberapa rumah orang miskin di Aya Saluk yang sekarang menguasai reruntuhan kota ini merupakan suatu gambaran atau pernyataan yang hidup tentang penghakiman hukuman nasib tragis yang menimpa Efesus dan gerejanya. Selain itu, tidak ada apapun kecuali reruntuhan dan tanah berlumpur atau berawa. Seorang pelancong yang mengunjungi desa itu menemukan hanya 3 orang Kristen di sana, dan mereka ini tenggelam dalam ketidaktahuan dan sikap acuh tak acuh sedemikian rupa sehingga hampir tidak pernah mendengar nama Paulus dan atau Yohanes. Peringatan Kristus kepada gereja Efesus ini cocok bagi kita sekarang. Terang gereja kita sendiri akan dipadamkan jika kita secara tegar tengkuk bertekun dalam penolakan untuk mengasihi Kristus. Gereja Efesus adalah bintang yang cemerlang cahayanya. Namun mereka kehilangan kasih yang membuat bintang yang cemerlang tersebut telah hilang cahayanya, telah dipadamkan. Sekarang gereja Efesus betul-betul tidak ada. Tidak ada yang tersisa dari kota Efesus. Semuanya hanya reruntuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih yang semula sangat penting. Gereja yang kehilangan kasih yang semula tidak akan dipakai oleh Allah. Kalau gereja ini ingin agar dipakai oleh Allah terus, jangan pernah padamkan kasih mula-mula. Kasih yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, memberikan semuanya hanya karena kasih kita kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui perenungan pada saat pagi hari ini, saya ingin mendorong kita untuk kembalilah kepada kasih yang semula. Kenapa? Semuanya karena kasih. Tanpa kasih, pelayanan gereja tidak akan berkenan kepada Allah. Tanpa kasih, gereja menjadi tidak berdaya. Dan tanpa kasih, gereja tidak akan dipakai oleh Allah. Selamat menjalani hari ini. Lakukanlah semuanya atas dasar kasih, agar kita menjadi gereja yang berkenan kepada Allah. Kita mampu melakukan segala sesuatu dan kita dipakai terus oleh Allah. Amin. Terima kasih Tuhan buat pengajaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tolonglah kami agar kami terus memelihara kasih kami kepada Tuhan sebagai dasar, agar kami bisa melakukan segala tugas tanggung jawab pengabdian kami dengan baik dan berkenan di hadapan Engkau. Berkati kami di sepanjang hari ini, biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.